Ya, pejuang, tahukah Anda jika bisnis rempah tradisional bisa menjadi salah satu usaha yang menguntungkan dan menjanjikan? Peluang usaha rempah tradisional ini mampu profitable karena emang masyarakat sudah nggak asing lagi ya dengan minuman yang menyehatkan ini. Ya, minuman tradisional berbahan dasar rempah-rempah serta bahan alami lainnya yang memang terkenal akan khasiatnya bagi kesehatan tubuh. Di antaranya untuk memperkuat imun, menutrisi tubuh, mengatasi permasalahan kewanitaan, dan juga tentu aja mampu memberikan rasa relaksasi. Sekarang minuman rempah bukanlah sekedar minuman tradisional yang lalu dibawa oleh pedagang keliling, karena memang sudah banyak yang mengemasnya dalam bentuk sedemikian rupa sehingga menarik orang untuk mengkonsumsinya. Bagi Anda yang suka meminum ramuan rempah tradisional atau bahkan bisa meraciknya sendiri, kenapa tidak mencoba memulai bisnis ini? Kalau bingung harus mulai dari mana, lalu harus ngapain aja, terus nyari bahan bakunya sesusah apa, dan gimana juga cara masarinya? Let's go! Kita ketemu dengan pendiri rempah kuno asli Jawa, Ana Mustafida, yang akan berbagi tips apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menggeluti usaha rempah di rumah. Bersama saya Ya Ahmad, kita intip cara memulainya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Setiap kali melihat bisnis sukses dengan keuntungan besar, kita mungkin mengira ya bahwa para pemilik bisnis tersebut berhasil menciptakan ide-ide spektakuler. Nggak salah, tapi ternyata sebagian besar pebisnis ini sebenarnya hanya tahu cara melihat peluang usaha dari hal-hal kecil. Bahkan dari hal-hal yang sama sekali nggak pernah terlintas sebelumnya. Seperti yang dialami Mbak Ana, memulai bisnis pengolahan bahan rempah karena suatu kejadian luar biasa yang gak akan terlupakan seumur hidup Mbak Ana dan keluarga. Takdir yang membawanya hingga berada di posisinya yang sekarang. Usaha yang saya tekuni saat ini adalah usaha pengolahan rempah menjadi ekstrak ya Mbak ya. Oh, enggak ada Mbak, cuman saya sebagai ibu rumah tangga biasa yang membantu suami yang punya usaha sendiri di bidang komputer. Saya sebagai administrasinya, mungkin seperti itu tepatnya. Ya sudah cukup itu. Sebenarnya saya ikuti prosesnya aja Mbak, berawal dari cerita yang sangat ini ya Mbak, ujian besar ya, saya katakan ujian besar. Di tahun 2019, tepatnya di bulan September, saya mengalami kecelakaan. 11 September mengalami kecelakaan, anak saya yang nomor 4 meninggal. Jadi dari waktu itu, setelah kejadian itu memang saya mengalami trauma secara psikis ya Mbak, karena saya melihat langsung kejadian itu, proses anak saya itu di jalan kayak apa, terpelanting dan lain sebagainya. Terus dari situ saya selama kurang lebih 2 bulanan Mbak, saya mengalami kayak trauma, nggak bisa tidur gitu Mbak selama 2 bulan. Dan akhirnya muncul ide ini juga karena itu untuk mengalihkan pikiran dan perasaan hati yang nggak karuan itu Mbak. Titik awal usaha ini sebenarnya tadinya bukan untuk usaha yang mau ditekuni, sebenarnya untuk mengalihkan perhatian. Di awalnya seperti itu. Itu kan dulu saya waktu di Semarang, itu kan kebetulan saya domisilinya Semarang, belum pindah ke sini ya Mbak. Sudah terbiasa anak-anak di rumah konsumsi rempah itu, jadi memang saya lebih fokus ke minuman-minuman yang sehat ya Mbak, yang alami lah itu. Dulu biasa saya bikin jahe tapi bukan jahe merah karena bukan untuk pengobatan ya, untuk minuman sehat aja, jahe biasa saya ekstrak. Terus anak-anak biasa kalau agak masuk angin atau biasa kayak kurang semangat itu tak kasih itu aja gitu. Terus dari situ saya mencoba untuk pas habis kecelakaan itu saya coba ini mengolah itu gitu loh. Dan
tidak berpikiran mau seperti sekarang, itu enggak sama sekali. Yang penting saya bisa menenangkan saya sendiri untuk menyembuhkan penyakit yang yang sebenarnya bukan penyakit tapi traumatik. Sekitar 2020-an ya Mbak ya. Sejak ada pandemi itu kan, begitu ada pandemi orang-orang pada mencari rempah itu Mbak. Saya terus tergugah itu kan, semangat saya online gitu kan, online kok ada yang tertarik cari jahe merah lah, cari ini, akhirnya saya mulai memvariasi, bikin varian temulawak, terus jahe merah itu ya, kalau jahe merah sudah, terus kayak kayu secang, saya bikin seperti itu. Ternyata alhamdulillah banyak yang sembuh gitu waktu itu kan. Bahkan ada juga dokter yang orang medis ya, itu juga terkena COVID sekeluarga, pesan jamu ini ya, minuman inilah, bukan jamu ya, kalau jamu pahit ya Mbak, ini manis. Alhamdulillah sembuh itu, semua wasilah ya Mbak, semua Allah Ta'ala, saya cuman perantara aja sih. Belum Mbak, dulu saya masih manual Mbak, jadi pengolahannya dari pakai manual, pakai tangan itu masuk ke penggorengan ya, istilahnya kayak penggorengan itu 2 jam Mbak, jadi ngaduk nggak boleh berhenti, kalau berhenti gosong, kalau sudah gosong sudah mubazir, kita buang aja gitu. Jadi terus waktu itu saya beranikan diri, coba saya hubungi ke Disperindak Batang, saya hubungi, saya pengen bergabung nih di UMKM gitu kan, terus disarankan dari Disperindak, Mbak Ana bikin NIB dulu gitu. Terus saya bikin sambil inilah saya bikin, saya dipandu, jadi akhirnya saya lebih semangat dimasukkan di grup UMKM Batang. Banyak teman-teman UMKM yang sudah ini kan Mbak, akhirnya membangkitkan semangat lebih inilah untuk fokus diseriusi gitu. Terus berjalannya waktu, perizinan saya urus, terus pesanan juga semakin ini, saya berpikir nih ke alat yang bisa mencukupi permintaan gitu. Saya cari-cari, akhirnya menemukan alat yang sudah agak modern, pakai listrik untuk pengaduknya. Alat ekstra, terus blender biasa ya Mbak, yang untuk blender, terus alat penggiling. Alat penggiling itu untuk yang ekstrak yang masih agak gumpal-gumpal kan nggak bisa pecah itu Mbak kalau nggak pakai alat giling itu. Tapi kapasitasnya masih kecil, cuman setengah kilo apa 500 gram aja. Padahal itu banyak itu kadang yang agak gumpal itu. Kalau peralatan itu saya mengumpulkan juga dari hasil ini ya Mbak ya, saya mencoba belajar untuk memanajemen, bukan manajemen dapur, biasanya ibu-ibu kan gitu ya Mbak, jadi manajemen dapur antara untuk ini untuk itu jadi satu, itu yang membuat kita nggak maju sebenarnya di situ. Itu saya sering baca-baca gitu kan Mbak, saya pilah-pilah, saya tabungan untuk alat gitu kan. Saya berpikir soalnya saya sudah secara fisik sudah nggak kuat gitu untuk ngaduk, terus saya kumpulkan, alhamdulillah sama tabungan sendiri dapat alat ini. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Like wine. Merintis usaha dari nol memanglah bukan perkara mudah. Dibutuhkan tekad yang kuat, usaha keras, dan kemauan untuk terus belajar. Apalagi ketika bisnisnya ia dirikan di tengah pandemi COVID-19 yang membuat usaha semakin tertantang untuk bisa terus berkembang dan bertahan. Hal itu dibuktikan oleh Anna Mustafida, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Berawal dari kebiasaannya bersama ibunda mengolah beraneka macam rempah seperti jahe, temulawak, dan kunyit untuk menjaga daya tahan tubuh, terlintas di tahun 2020 untuk berbisnis rempah secara permanen yang diberi nama Rempah Kuno Asli Jowo. Bergerak dalam pengolahan bahan baku rempah dan rimpang menjadi minuman serbuk sehat yang kaya akan khasiat. Sebenarnya itu dulu kan dari Simbah ya. Simbah itu bukan pengusaha jamu Mbak, tapi beliau itu punya kebisaan ya intinya gitu. Terus ketika ikut saya di Semarang itu sering cerita gitu,
tak ikuti, cuman saya bikin modern itu, dibikin ekstrak kan kering itu kan, dibikin ekstrak. Kalau simbah kan masih basah ya Mbak, proses direbus itu dan lain sebagainya. Tak pikir ini kan nggak tahan lama kan Mbak, kita harus masukin kulkas dan lain sebagainya. Kalau ekstrak kan lama. Akhirnya tak coba, saya di rumah itu dulu trial sendiri Mbak, sampai berulang kali gosong lah gini-gini, tapi alhamdulillah karena penasaran gitu kan akhirnya jadi. Ya awalnya kayak gitulah prosesnya, memang mencoba untuk menghasilkan yang terbaik itu mesti ada kegagalan yang gitu. Dulu itu hanya jahe merah, ada 4 jahe merah, temulawak, kunyit asem, beras kencur yang sudah dikenal masyarakat kan itu Mbak. Terus berjalan waktu ada yang nanya nih, Mbak, saya gatel-gatel ini jamunya apa gitu. Akhirnya saya, oh iya ada, nanti tak bikinkan. Akhirnya saya bikin ekstrak kayu secang kan, khusus untuk kulit gitu. Alhamdulillah tanggapan masyarakat ya alhamdulillah bagus. Terus dari itu saya terinspirasi lagi ketika ada yang nanya lagi, Mbak, saya kena asam urat, pakai apa ini? Saya bikin kelor jahe gitu Mbak, bikin kelor jahe, alhamdulillah banyak yang cocok. Akhirnya ya sudah saya kembangkan. Terus ada yang nanya lagi, saya kena kolesterol, Mbak, saya kolesterolnya tinggi, jamunya apa? Itu kan menjadikan saya berpikir itu loh Mbak, saya harus kalau ada orang nanya, saya harus bisa ini cari apa istilahnya resep gitu ya, resep untuk itu. Takarnya tetap sih Mbak, sama sebenarnya takarannya dari awal, yang jahe merah yang awal itu buat patokan kan, itu yang lain kan cuma mengikuti aja Mbak. Terus dari kayu manis itu iya kolesterol bisa stabil turun gitu. Terus ibu juga kena diabetes, kena gula ya, gulanya tinggi, tensi tinggi. Saya pakai ini alhamdulillah normal semua tanpa obat dokter. Itu dulu iya dulu simbah itu kan yang dari ini takarnya sekian itu dari simbah dulu waktu ini. Cuman kan orang sepuh ya Mbak, jadi nggak langsung, nggak dicatat segini gitu. Anda pun mulai menjual hasil produknya. Dan ternyata ia sama sekali nggak nyangka jika produknya digemari masyarakat sekitar. Bahkan kini produknya sudah menyebar ke berbagai wilayah. Awalnya ia sempat ragu karena kendala di awal merintis usaha. Kendala umum, modal, dan peralatan. Namun hal tersebut tidak lantas menyurutkan langkahnya untuk segera membangun bisnis. Ia percaya ia tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu ada menjawab doa dan usahanya. Saya biasa ngambil di grosir khusus rempah yang ada di Weleri Mbak. Dulu itu tapi saya selalu minta memilih rempah yang masih segar. Kalau yang sudah agak layu saya nggak mau. Jadi memang sana sudah hafal gitu loh. Ketika saya telepon, saya hubungi, Pak, saya minta ini. Oh iya, kalau Bu Ana mesti mintanya yang fresh itu. Soalnya kalau nggak fresh itu ketika diekstrak, kan yang kita ambil kan airnya Mbak, sarinya kan. Jadi kalau ekstrak itu kan nggak ada ampasnya Mbak. Kalau ampas itu terkadang jamu, kenapa kok kadang ada efek sampingnya di ginjal. Itu kinerja ginjal mengganggu kinerja ginjal itu dari ampasnya Mbak sebenarnya. Kalau diekstrak kan kita ambil airnya, terus airnya kita diamkan Mbak. Jadi yang diambil yang atas aja, bawahnya yang bawah itu jadi kayak apa tepung itu Mbak. Itu bisa untuk lulur, untuk bedak gitu, dimanfaatkan kembali. Cuman belum kepegang Mbak kalau itu. Pernah bikin sekali langsung habis itu saya nggak bikin lagi, nggak nyampe ininya, tenaganya belum sampai. Kalau untuk produksi saya nggak tiap hari Mbak, jadi ketika stok opnam saya lihat, stok opnamnya kok masih aman nih, di etalase masih ada sekitar 500 botol, itu artinya saya belum bikin dulu. Jadi kalau sudah ada permintaan yang di sini, di outlet sini sudah berkurang, saya baru bikin. Jadi saya mengundang ibu-ibu sini terutama ya, pengennya itu saya pengen memberdayakan ibu-ibu sini Mbak. Pengen banget itu, pengen ibu-ibu sini saya berdayakan di sini, bisa membantu ya Mbak untuk ekonomi keluarga. Terus mungkin kedepannya saya pengennya saya bikin kayak stik dari rempah itu, nanti ibu siapa yang bikin, terus
bikin pupuk itu kan dari limbahnya itu kan bisa untuk pupuk Mbak. Saya dulu juga coba buat, tapi itu lagi terbentur waktu dan lain sebagainya. Akhirnya dikasihkan saudara yang punya ternak itu Mbak, ternak kambing, ternak ayam, itu bagus malah katanya gitu. Iya sudah alhamdulillah Mbak, ada tiga orang ibu yang sering saya panggil istilahnya gitu ya Mbak, karena nggak kontinu tiap hari kan. Jadi saya ini yang megang untuk ekstrak sudah ada sendiri, untuk yang pengemasan sendiri, untuk yang labeling juga sendiri. Soalnya kalau labeling sembarang itu kadang agak miring, agak inilah gitu. Jadi memang saya pisah-pisahkan, pengennya rapi lah Mbak gitu. Jadi kerja mereka itu jelas gitu, saya megang ini sudah itu, terus tiap hari saya bikin kayak timetable itu loh Mbak. Jadi di malam hari misalkan besok saya mau produksi nih, ibu ini megang jam segini sampai segini, megang ini, megang ini, megang ini gitu. Jadi sudah tertata, nggak bingung juga kan mereka mau megang apa. Ia memiliki keyakinan bahwa bisnisnya akan berkembang karena ia melihat ramuan yang selama ini ia produksi benar-benar memiliki khasiat, tidak sekedar hanya ngecap. Ditambah dengan inovasi yang ia lakukan dengan banyaknya varian dan produknya yang kekinian yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai anak-anak hingga lansia. Untuk bahan baku sendiri, selama ini ia tidak pernah mengalami kesulitan. Produknya original, menggunakan 100% rempah-rempah segar tanpa tambahan bahan lain, sehingga jarak simpannya mampu bertahan sampai 1 tahun. Selain itu, harganya juga ekonomis. Ia mengaku nggak pernah menaikkan harga sejak tahun 2020 hingga 2022. Salah satu strategi jitu dari Mbak Ana agar produknya bisa bertahan dan semakin diminati oleh masyarakat kalangan bawah, menengah, dan atas. Proses produksi kalau pertama rempah kita pilih ya Mbak, kita sortir yang bagus dulu, terus kita cuci, kita kupas, habis itu kita haluskan pakai blender itu, terus kita peras pakai alat peras tadi itu, pakai alat peras, terus kita diamkan Mbak sekitar setengah jaman gitu. Jadi untuk memisahkan antara sari rempahnya sama ampas yang bawah itu yang tepung, jadi tepung itu yang lengket itu kayak tepung nanti jadinya itu, jadi terpisah. Kita proses yang beningnya itu Mbak, yang atasnya itu, jadi sarinya tok yang kita proses, terus kita masukkan ke alat ekstrak, kita campur sama gula Mbak, gula pasir. Di situ yang mengekstrak itu kan, yang bikin ekstrak itu kan gula pasirnya itu Mbak. Terus kalau bumbu-bumbu itu biasa saya racik dulu kan, saya pisahkan, jadi ketika saya masukkan itu sudah. Jadi habis itu sekitar kurang lebih kalau pakai alat ini 1 jam Mbak prosesnya. Iya, saya langsung Mbak, soalnya kehigienisnya saya perhatikan Mbak, kebersihannya ini juga saya memang terjun langsung Mbak. Kalau pemasaran yang saya ini, kalau online saya nggak begitu ini malah Mbak. Jadi saya coba masuk Shopee itu karena mungkin orang cari rempah itu ketika ada keluhan kan, biasanya gitu, ada keluhan kesehatan baru dicari. Kalau enggak kan peminatnya juga jarang Mbak. Jadi saya fokus ke yang langsung aja ke ini kan. Jadi saya kebetulan sudah kerjasama di rest area Batang Semarang, Solo Semarang, sama Semarang Surabaya. Yang di Sidoarjo ada 4 outlet, yang di Boyolali 1, sini 1, ada 6. Terus juga ada yang saya masuk ke koperasi Mbak, koperasi di Kementerian Agama. Itu kebetulan yang sudah bekerja sama ada beberapa, hingga di Kemenak Provinsi, alhamdulillah juga sudah di ACC, terus di Kemenak Kabupaten Batang, Banjarnegara, terus Batang, Kendal, Demak, juga di Kota Semarang. Kemenak Kota Semarang kan beda sama provinsi Mbak, itu sudah juga saya berusaha melobi yang di Kementerian Agama Pusat Mbak. Bismillah, saya cuma berusaha ya Mbak ya. Yang penting saya yakin bahwa namanya hasil itu nggak akan pernah mengingkari dari sebuah usaha gitu.
Menjual minuman rempah tradisional hasil racikan sendiri saat ini telah menjadi aktivitas sehari-hari Mbak Ana. Ia bersyukur dan terkadang memandangnya seperti sebuah keajaiban. Rempah kuno asli Jawa yang dirintisnya sejak nol dan baru berusia 2 tahun, kini mulai dikenal masyarakat dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya ingin memperkenalkan ke kaum milenial bahwa rempah kuno asli Jawa itu nggak sekuno yang dipikirkan. Persepsi tentang jamu itu bukan wong deso, dan saya ingin generasi saat ini nggak lupa dengan rempah tradisional, harapnya. Untuk pemasaran saya bisa masuk ke rest area itu mulanya dari Cintai Produk Batang, Mbak. Jadi pihak rest area itu menghubungi saya dari Cintai Produk Batang, kontak saya, nyuruh nyuplai ini kan. Cuman saya waktu itu masih manual, Mbak, tapi karena tekad dan semangat saya bilang iya siap Pak gitu. Tapi karena semangat alhamdulillah bisa jalan. Pertama saya titipkan berapa dulu, 1 varian 5 botol gitu. Beliaunya nggak apa-apa akhirnya itu. Terus yang Kemenak kebetulan ya ada temen yang pesen itu, Mbak, yang dinas di situ di Kemenak Kabupaten Batang dulu awalnya itu kepalanya, waktu itu kepalanya Kemenak itu, terus pesen kopi rempah dan lain sebagainya, katanya enak, kenapa nggak dimasukkan, memang ini, terus saya mengajukan lewat proposal, Mbak, saya bikin penawaran itu lewat proposal. Yang penting kan kalau instansi kayak gitu dinas kan harus kayak gitu ya, Mbak, saya ajukan lewat proposal, terus alhamdulillah proses cuman 1 minggu itu di ACC. Dari situ saya semangat, akhirnya saya cari ini kemenak-kemenak di kabupaten yang lain gitu. Jadi sistemnya memang konsinyasi ya, Mbak, laku bayar, karena kalau nggak gitu mereka juga nggak berani ini ya, Mbak. Kenapa mereka lebih gampang ya kita masuk kok ada diberi kesempatan karena expirednya 1 tahun, Mbak. Jadi nggak beresiko kan, misalkan nggak laku sekarang mungkin besok. Kalau saya yang penting bismillah saya usaha mengembangkan, cari pasar, yang penting itu kan, Mbak, mengenalkan. Iya Mbak, kalau untuk peminat rempahnya alhamdulillah ketika merasakan ya, Mbak, pertama kan merasakan terus manfaatnya dirasakan, akhirnya getok tular gitu, ini gitu kan, terus kolesterol ini sudah pesan ini, dan mereka itu tertariknya karena nggak pahit, Mbak, jadi rasanya manis semua, dikonsumsi itu enak aja kayak sirup gitu kan. Jadi alhamdulillah anak-anak juga, saya juga ada, Mbak, untuk anak-anak khusus ada. Jadi ada 3 varian, melon, stroberi, sama coklat. Itu ada campuran susunya juga. Insya Allah kedepannya pengennya gitu, saya sudah coba masukkan sampel ya, Mbak, di Indomaret se-Kabupaten Batang, tapi masih menunggu karena juga prosesnya mungkin nggak gampang ya, Mbak. Itu saya yang penting ikhtiar, saya kirim sampel, terus berikutnya saya pengennya itu dibikin saset, Mbak, kemasan saset, jadi saya bisa masuk ke retail gitu loh, toko-toko kecil itu kan kayak yang lain itu bisa masuk ke situ dan harganya terjangkau gitu. Alhamdulillah untuk perizinan, untuk izin edarnya sudah diproses dan sebenarnya perizinan itu dipermudah sekarang, Mbak, dipermudah sekali sama pemerintah. Cuman terkadang semangat para pelaku usaha itu yang dari cerita-cerita orang itu ribet lah gini, sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya dari dinas kesehatan itu juga ada standarnya ya. Standarnya misalkan kayak atap jangan langsung genteng karena itu kan menyangkut kebersihan juga kan, Mbak. Itu kalau misalkan kok belum bisa, dari Dinkes juga menyarankan nggak apa-apa pakai plastik dulu gitu. Artinya nggak saklek harus kayak gini tuh. Sebenarnya bisa di inilah. Cuman kadang pelaku usaha pada kayak sudah takut sendiri gitu loh sebelum maju gitu. Padahal itu sangat mudah, Mbak, alhamdulillah untuk perizinan PIRT sudah. Terus halal juga sekarang dipermudah, ada fasilitasi. Jadi yang penting kita ikuti saja kemauan dari pihak perizinan gitu, insya Allah dipermudah. Brandnya alhamdulillah juga sudah, Mbak, sudah saya ajukan di PDJKI Kemenhumkam kan, Mbak, sudah diproses. Sekarang baru tahap pengumuman, jadi kita menunggu dulu ini
ada nggak merek yang lain yang sudah pakai gitu. Jadi masih menunggu itu, habis itu insya Allah sudah jadi brand gitu. Kalau saya lebih menjaga ke kualitas ya Mbak. Jadi saya benar-benar menjaga kualitas dari produk gitu loh. Walaupun harga bahan bakunya naik, tapi saya tetap patokan harga jualnya masih tetap Mbak di situ. Tapi dan kualitasnya juga masih saya pertahankan semaksimal mungkin. Artinya saya mendapatkan sedikit, tapi saya memberikan manfaat untuk orang lain. Itu kepuasan tersendiri Mbak, ketika ada orang mengeluh kayak gini, kayak asam urat sudah bengkak, terus minum ini cocok, alhamdulillah sembuh, itu saya sudah alhamdulillah sudah sangat bersyukur gitu. Bismillah, yang penting kita berusaha, berikhtiar, yang menentukan hanya Allah gitu. Itikad dan semangat Mbak Ana dalam memperkenalkan rempah kuno tidak punah ditelan waktu. Baginya, membuat ramuan tradisional tidak hanya untuk mengisi waktu dan mencari pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk berbagi kepada sesama. Demikian peluang kali ini. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.